Amin. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita masih belajar di surat daripada Yakobus selama 3 bulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bosan-bosan untuk mendengar tentang iman, tentang penderitaan, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Yakobus di suratnya ini, tentang pengenalan akan firman Tuhan. Hal-hal yang seperti itu yang akan terus kita ulang-ulang. Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita akan dibangun di atasnya. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama, dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Judulnya adalah pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang percaya ya. Dia katakan hendaklah cepat untuk mendengar. Coba beritahu kiri kanannya, cepat mendengar, cepat mendengar. Cepat mendengar, buka telinganya itu yang ngantuk-ngantuk. Ayo bangun, dengar. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu Injil, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Saudara garis bawah itu sungguh-sungguh melakukannya. Dikatakan apa? Ia akan berbahagia. Jadi manusia menurut Yakobus berbahagia itu bukan karena cuanmu banyak. Bukan karena depositomu melimpah. Bukan karena engkau sekarang punya tabungan yang luar biasa. Asetmu di mana-mana, tanahmu di mana-mana. Hei, Yakobus bilang, kamu dikatakan berbahagia kalau kamu mendengar firman Tuhan dan kamu melakukannya. Wow. Berapa banyak saudara percaya ini firman Tuhan? Amin. Ini bukan saya loh yang ngomong, ini yang ngomong Yakobus. Dia katakan kamu akan berbahagia, men. Coba, gak ada manusia yang punya cita-cita, keinginan, harapan. Enggak Pak, saya mau hidup menderita seperti Kristus. Hidupku biar susah terus. Enggak mungkin kan. Pasti Anda akan katakan, kamu tujuan hidup apa? Ya pasti berbahagia. Kalau mau menikah pasti cari kebahagiaan, kepingin berbahagia. Nah, Yakobus katakan begitu. Jadi kuncinya adalah mengerti kebenaran firman dan lalu melakukannya. Ayat yang ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan ini, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Yang bangun jam 4, jam 5 pagi, ya ibadah, tapi gak bisa ngekang lidah. Yakobus bilang, percuma ibadahmu. Gak enak loh saudara, tapi memang ini kenyataan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hari ini, pada siang hari ini yang kita highlight adalah kita harus menjadi pendengar atau pelaku firman. Slide yang pertama bisa dibantu? Oke. Nah, di dalam perikop ini dikatakan bahwa pendengar atau pelaku firman.
Tetapi kalau saudara dan saya pelajari, judul dari perikop surat dari Rasul Yakobus ini, kalau kita baca sampai selesai dalam satu perikopnya, maka sebenarnya diksi atau pemilihan kata yang lebih tepat itu adalah pendengar dan pelaku firman. Jadi bukan pendengar atau pelaku. Karena kalau saudara cuma disuruh milih pendengar atau pelaku, maka saudara cuma milih salah satu. Tapi Yakobus bilang kedua-duanya. Seperti dua mata koin, dua mata uang. Begitu dua-duanya. Ya, sama dengan kasih itu nggak bisa cuma dikatakan, tapi kasih itu dilakukan. Iman kalau tanpa perbuatan, maka iman itu mati. Kamu nggak cukup cuma punya iman tok, tapi harus kamu lakukan. Nah, firman ini sama, saudara. Dia bicara tentang firman, tentang Injil, dia bilang kamu harus mendengar firman, setelah itu kamu harus melakukan. Nah, susahnya, struggle-nya orang Kristen cuman suka mendengar. Untuk melakukan, ini yang kita seringkali kan melihat orang, wah ngerti firman tapi gak melakukan. Seperti kayak gajah ditaleni. Ya toh, bisa khotbah gak iso ngelakoni gitu loh. Saudara, yang di depan ini juga buat kita loh. Kita ini juga struggle, saudara. Jangan saudara pikir bahwa yang khotbah di depan ini adalah orang-orang yang sempurna. Kita semua juga belum sempurna. Kita ini disempurnakan, saudara tahu. Ini pertama kali saya khotbah 2 kali. Semalam saya beda pendapat dengan istri saya, tadi pagi ada dia. Sekarang udah pulang, bukan karena ngambek. Tapi karena anjing-anjing saya gak bisa ditinggal lama-lama, saudara. Dia pulang sama Bob sama Uti. Tapi semalam kita diuji. Apa yang harus saya katakan pagi hari ini buat jemaat diuji loh, saudara. Untuk ngekang lidah, gak marah, untuk cepat mendengar. Waktu kita diskusi, istri saya bukan orang yang pendiam, apalagi saya. Ya kan, sama-sama kita banyak ngomong, dua-duanya seneng ngomong, kepingin ngomong. Kalau dia ngomong, coba dengerin dulu lah. Dan nggak bisa, saya ngomong dipotong, dia ngomong tak potong lah, saudara. Itulah kita ini semua belum sempurna. Ya, tapi kita ini mau disempurnakan. Kita ini mau terus belajar akan Injil yang sebagai kekuatan dari Allah. Jadi kalimat pelaku dan pendengar bukan merupakan sebuah pilihan atau alternatif atau opsi bagi kita orang Kristen. Tapi merupakan satu rangkaian kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu menjadi pendengar dan pelaku firman adalah sebuah perintah yang sebenarnya Rasul Yakobus mau katakan kepada kita semua pada siang hari ini. Nah, kenapa kita kok kalimat ini saling bertautan atau saling berhubungan? Karena ya kalau kita cuma mendengar, saudara cuma mendengar, jadi tentunya mendengar itu menjadi hal yang pertama. Mendengar dengan benar, mendengar dengan jelas, dan mendengar dengan memahaminya. Saudara kalau cuma hanya mendengar, maka apa yang kau lakukan bisa salah. Benar nggak? Apa yang kita dengar cuma sekilas, bisa keliru, saudara. Anda kalau dengar sesuatu, lalu sebenarnya nggak kurang jelas, tapi Anda nggak ngomong, apa tadi? Kamu ngomong apa? Maka saudara melakukannya, kerjakan aja sudah. Tadi nggak tahu ngomong apa dia, nggak jelas gitu. Maka kita akan mengerjakan lah. Karena engkau nggak jelas, nggak bisa memahaminya, yang kau lakukan juga salah jadinya, keliru. Makanya dua-duanya ini harus sinkron, harus saling bertautan dengan mendengar yang benar. Lalu setelah itu baru kita bisa melakukan. Makanya firman itu kan dikatakan secara kognitif. Kita terima dulu firman. Lalu dari kita menerima firman, lalu ditaruh di hati, saudara. Mesti harus kita renungkan. Gak sekedar kita dengar, tapi direnungkan, dipikirkan di dalam hati. Lalu baru kita bisa lakukan. Nah, seringkali orang sampai ke sini dengar langsung lakukan tanpa direnungkan. Ini yang sebenarnya menjadi salah paham dari kita semua. Seringkali kita salah akhirnya kita melakukan. Ya. Jadi ini sebuah perjalanan bagaimana kita mengenal firman lalu kita melakukan. Oleh karena itu firman Tuhan harus ditangkap. Harus ditangkap, saudara harus mengerti. Gak bisa saudara cuman asal. Pokoknya siapa sih yang khotbah? Ngantuk. Siapa yang khotbah? Wah lucu. Saudara, kalau seperti itu makanya gak heran. Hidup kita maaf ya, kurang bahagia saudara.
Kenapa? Karena kita nggak ngerti sebetulnya. Kita nggak nangkep dari bagaimana kita bisa nangkep. Wong kita dengerin aja, kita males-malesan gitu. Yang kita suka itu apa zaman sekarang? TikTok, ya kan? Wah itu loh pendeta A, pendeta B dengerin lewat TikTok. Seperti itu. Ya. Saya nggak bilang bahwa itu salah, tapi ayo kita sama-sama belajar bahwa firman itu harus dimengerti. Setelah Anda mengerti, baru kita bisa renungkan dalam hati kita. Baru setelah itu baru kita lakukan. Nah, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan Injil ini. Yang pertama adalah cepat mendengar. Dalam FAYH, dalam firman Allah yang hidup dikatakan banyak untuk apa? Mendengar. Saudara banyak-banyak dengar firman. Karena iman itu datang dari pendengaran akan firman. Jadi Anda jangan anti dengan firman. Wah itu loh kalau si A, si B kalau khotbah kok lama. Ngantuk. Sebenarnya bukan khotbahnya yang buat Anda ngantuk. Anda sendiri yang tidur kemalaman. Makanya ngantuk. Nyalain yang khotbah coba. Ya kan? Anda sendiri yang gak punya excited gitu. Saya dulu kalau ke gereja, saudara, saya selalu cari tempat yang di belakang. Saya nggak bilang yang di belakang pengantuk semua, ya enggak. Tapi saya cari tempat di belakang itu tempat hadirat yang paling nyaman. Untuk apa? Untuk hidup agamawi. Saya datang ke gereja cuma cari tempat setelah itu duduk. Lalu kalau ditanya dari mana? Dari gereja. Wah, itu kan. Padahal saya nggak dapat apa-apa. Nothing. Saya nggak terima apa-apa. Cuman karena KTP saya Kristen. Saudara, waduh, bahaya sekali. Berapa banyak saudara di tempat ini yang merasakan waktu itu begitu cepat. Amin. Waktu cepat loh saudara. Kemarin kita baru Natal. Baru kita perayaan di sini. Sekarang ini, Juni. Sebentar lagi Juli. Nanti sebentar lagi Jupri loh. Ya. Ini cepat banget. Setelah itu nanti apa? Natal lagi. Saudara mau jadi orang Kristen Natalan. Pokoknya Natal. Tapi nggak ngalami apa-apa. Gak ngerti apa-apa, bahkan tidak berubah dalam hidupmu. Come on, jangan saudara. Waktu begitu cepat, harus kita skip hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun kehidupan kita. Jadi cepat, lalu lambat berkata-kata, atau sedikit berbicara. Ya, sedikit berbicara. Kenapa sedikit berbicara? Karena ini, di Amsal 10 ayat yang ke-19 dikatakan begini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jangan banyak bicara. Ya, nanti yang kayak saya ini dengar ini tiba-tiba jadi pendiam. Wah, kesambet itu saudara. Ya kan, jangan banyak bicara. Orang yang banyak bicara membuat banyak apa? Kesalahan kata Amsal. Tapi maksudnya begini loh. Kita bukan merubah perilaku kita. Yang tadinya kita banyak bicara lalu kita dengar firman ini, waduh kok gini ya. Wah, itu cuman apa? Modifikasi perilaku. Saudara cuman berubah sementara tapi sebenarnya di dalam insight-mu tuh kepingin ngomong. Saudara kan ngeri banget ya. Anda gak jadi diri Anda sendiri. Ketika ada di komunitas, loh kok ini Pak Albert ini kok jadi pendiam ya. Biasanya akhirnya ngomong, ini pasti wakai masalah. Saudara pasti kan gitu. Akhirnya menjadi apa? Jadi bahan pembicaraan. Jadilah dirimu sendiri. Yang dimaksud itu apa? Kalau banyak ngomong yang kualitas. Ada saatnya kita ngomong, ada saatnya kita diem. Ada saatnya kita tembak, tapi ada saatnya kita ini pakai perisai. Gitu loh saudara. Ngerti ya maksud saya? Jadi jangan salah tangkep ini. Ada saatnya kita bicara, tapi ada saatnya juga diam. Nah kalau kayak begini kan enak dong sama orang-orang yang punya karakter pendiam. Ternyata dia seperti Amsal 10 ayat 19. Siapa bilang Tuhan tahu hatimu? Kadang-kadang orang pendiam, maaf ya, bahasa Surabaya yang bencekno saudara. Loh iya, kenapa? Karena yang katanya silent is golden, ternyata silent is nothing. Dia nggak melakukan apa-apa. Cuman diem aja, ditanyain diem aja. Saudara kalau punya suami istri di sini ya, punya suami yang kayak begitu. Pak, cepet toh Pak, ini sudah tagihannya sudah mau jatuh tempo ini. Diem. Terus Anda diliatin aja gini. Enak enggak punya suami gitu? Pasti enggak enak lah. Ya kan? Sama. Nah itu bukan itu maksudnya. Tapi banyak bicara itu maksudnya bicara yang kualitas. Yang punya quality. Gitu. Suami istri juga begitu. Yang punya quality. Ngomong itu hal-hal yang gak penting sudahlah skip aja. Hal-hal yang gak perlu sudahlah buang saja.
Gitu. Ya, lalu yang ketiga adalah lambat marah. Artinya apa? Tidak pemarah. Bukan berarti tidak boleh marah loh. Yesus pernah marah. Gitu. Rasul-rasul pernah marah. Ketika dia lihat apa? Ketidakadilan. Ketika dia melihat ketidakbenaran. Itu Anda berhak untuk marah. Tapi jangan marah-marah. Marah-marah itu apa sih? Yang nggak penting-penting marah. Dikit-dikit marah kena macet, ngomel-ngomel. Itu pemarah, saudara. Nanti kalau beli makanan antri sedikit, oh itu panganan gorong tentu enak, ini, itu pemarah, saudara. Ya kan itu pemarah. Loh wes loh, gak gelem beli yo, tinggalan gitu loh. Jangan ngomel-ngomel, karena gini ya, orang yang bareng dengan orang pemarah itu gak nyaman, saudara. Gak enak. Karena saya ngalami, saya ketemu punya temen, waduh ngamuan, saudara. Dikit-dikit ngamuk, hujan ngamuk, panas ngamuk, saudara coba. Ngamuan minta ampun. Nah itu gak enak bareng dengan orang pemarah. Ya, jadi Rasul Yakobus bilang, jangan jadi pemarah lah. Santai saja, itu hadapi saja. Ya, lalu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, saudara highlight itu, menipu diri sendiri. Maksudnya apa Pak menipu diri sendiri? Nanti kita sama-sama belajar. Ya, jadi Yakobus bahkan di pasal yang ketiga menegaskan tentang bagaimana perkataan kita. Saudara perhatikan ini, lidah kita itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya kata Yakobus. Kenapa? Karena orang dengan lidah, ya dengan lidah kita, dengan perkataan kita, itu bisa membuat kerusuhan loh saudara. Bisa membuat kekacauan. Saudara kalau nggak percaya, coba aja saudara pakai jempol. Sekarang ini kan bukan lidah tapi jempol saudara yang berbahaya. Saudara di Facebook gitu ya, katakan sesuatu yang resis gitu. Kalau enggak nanti digeruduk rumahmu saudara. Ya kan, gara-gara itu cuma apa? Lidah. Jadi lidah ini sangat berbahaya. Makanya Yakobus mengingatkan. Jadi ini nasihatkan bahwa kita harus menjadi pendengar dan pelaku, jangan hanya mendengar saja. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita hanya mendengar saja itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Orang yang mendengar itu cuma sekedar pengetahuan. Itu sekedar informasi. Saudara boleh belajar firman sebanyak-banyaknya lewat buku, lewat YouTube, lewat apa lagi. Semua boleh engkau pelajari. Tapi kalau itu sekedar cuma mendengar, maka itu pada fase yang namanya pengetahuan. Saudara memang harus berpengetahuan. Tetapi ingat, semakin banyak pengetahuan, saudara sebenarnya semakin dituntut banyak. Untuk apa? Melakukan. Kan lebih baik pengetahuan gak usah banyak-banyak, tapi kita lakukan. Kita ngerti, kita lakukan. Kita tahu, oh ya hari ini Tuhan ngomong aku harus ngampuni. Ampuni saudara. Jangan banyak alasan. Ya jangan banyak cari-cari reason gitu. Ampuni saja, selesai. Gitu. Nah, jadi tetapi kalau orang yang melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah dia sebetulnya mengalami fase yang dikatakan adalah fase experience, pengalaman. Nah ini yang Tuhan mau. Kita harus mengalami, kita harus ada di dalam rencana dan kehendaknya lewat to know him, untuk mengenal dia, tahu dia, mengerti dia. Tuhan kita itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, kita mengalami struggling, problem, kita tahu bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma fokus pada saat kita diberkati tok. Tapi pada waktu kita ada di dalam penderitaan, dalam masalah, dalam badai sekalipun, dia ada di situ, saudara. Itu Tuhan saudara dan Tuhan saya. Nah kalau kita ngerti ini lebih gampang. Gitu. Kita nggak ngundang loh masalah. Tapi masalah itu bisa tiba-tiba datang. Lu bayangin saya sudah bertahun-tahun gak ada apa-apa sama istri saya, semuanya baik, running well, ngomongnya enak. Tiba-tiba boom, ada satu kata-kata yang cuma sederhana, tapi itu bisa jadi meledak, saudara tahu. Kita gak pernah tahu. Tapi kalau kita ngerti Injil, akhirnya kita kembali. Oh ya udahlah, ampuni saja, terima saja. Lalu kita bertobat, selesai. Ya kan? Tapi kalau kita gak ngerti, ya udahlah. Kamu ya udah kita pisah saja. Pisah udah jalan 10 meter mulai mener. Ya gak ngerti soalnya. Gitu. Makanya fase harus dialami. Saudara harus mengalami Tuhan dalam hidupmu.
Nah biasanya mengalami Tuhan itu bukan dalam keadaan kita baik. Tapi mengalami Tuhan justru dalam keadaan kita ada di padang gurun. Berkasih-kasihan dengan Tuhan itu pada waktu kita ada di dalam pencobaan, dalam ujian. Bukan dalam semuanya tenang-tenang saja. Gitu. Makanya seringkali orang Kristen kan salah mengerti. Mereka pikir dengan masalah, waduh ini bukan dari Tuhan, ditengking masalahnya. Dan kalau itu masalah cepat-cepat kita minggirin. Tapi sebenarnya di dalam kita nggak ada pertumbuhan sama sekali. Saudara, ketika masalah itu datang lebih gede lagi, saudara akan kebingungan. Mau ngapain ini? Gitu. Tapi kalau kita terlatih di situ akan menjadi berbeda. Ya, jadi Injil itu bukan hanya diceritakan, tapi bukan hanya diceritakan dan didengar saja, tetapi harus apa? Dialami. Makanya Injil itu harus sebelum kita bagikan pada orang lain, kita harus hidup di dalamnya dulu. Injil itu harus mengkoreksi kita, harus terus membersihkan diri kita dulu. Gitu. Jadi Injil bukan cuma diketahui, tapi juga harus dialami. Nah, sekarang ada 3 tahapan. Mengapa kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Yang pertama ayat yang ke-21b. Dikatakan ayat yang ke-21b. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Di dalam, begini saudara, saya baca dari awal ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Sebab Injil itu kekuatan Allah. Ia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Karena garis bawahi itu. Firman itu menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Ada 2 macam dasar kata Yesus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukannya. Ya, bukan cuma mendengar perkataan Yesus tapi melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu pasti orang yang bisa mengekang lidahnya, mengekang apa yang harus dia lakukan, kapan dia harus diam, kapan dia harus ngomong, kapan dia harus marah, kapan dia harus sabar, kapan dia harus diam, kapan dia harus berjalan. Itu orang yang bijaksana. Seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa? Batu. Kemudian turunlah hujan. Nah ini. Dan datanglah banjir. Orang Kristen mau siapapun, mau kapanpun, sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan, selama itu masih masuk dalam fase yang namanya kita dibaharui terus, maka kita akan selalu tidak pernah lepas dari yang namanya badai kehidupan. Masalah itu akan silih berganti datang, tapi ingat setiap persoalan dan masalah, kemarin sudah dibagikan sama Pak Eko, itu kita harus mengidentifikasi, itu cobaan atau ujian. Gitu. Itu keinginan kita sendiri atau memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan going to the next level. Kenapa? Karena ini yang terjadi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bukan di atas pasir. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Perhatikan itu, ini kebalikannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Ya kan, saudara tersinggung dong kalau dibilang, wah bodoh. Ya pasti gak mau. Tapi untuk biar kita dibilang orang yang pinter, orang yang bijaksana, kita harus mendirikan di atas batu. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, orang bodoh tadi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus sudah ingatkan kepada kita. Kalau kita percaya kepada perkataannya, jangan cuma saudara percaya dan bangga saja. Wow, luar biasa firman-Nya. Kamu dapat apa pulang? Waduh, hebat loh pendeta ini. Apa? Lucu loh saudara. Itu mendirikan di atas pasir sebetulnya. Karena kok gak ngerti esensinya, hari ini ngapain. Eman loh saudara.
45 menit saudara harus belajar firman, minta sama Tuhan. Ya, jadi keselamatan kita, jadi dasar kekristenan kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Kalau tidak dikatakan ayat yang ke-22, dikatakan begini, Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, menipu dirimu sendiri ini kata aslinya, kok mati? Paralogisomenoi. Ada kata logika, logis. Ya, dari paralogisomeno yang artinya orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri. Ini adalah orang yang begini saudara. Ketika dia dengar firman Tuhan, itu bukan mengoreksi dirinya. Yang dia mau itu siapa? Tetangganya. Waduh, ini eman ini firman ini. Tadi harusnya si A datang loh. Ini firman buat dia ini. Loh, ya buat Anda mas. Buat kita semua firman itu. Ya kan, tapi kan sering kan kita begitu. Oh ini si A, si B, yang kita tunjuk, kita hakimi. Lebih cocok firman ini buat dia, bukan buat saya. Nah itu artinya Injil yang, bukan Injil yang mengoreksi dirinya. Tetapi siapa? Dirinya yang mengoreksi Injil. Nah orang-orang yang kayak begini, ini yang mau rajin ke gereja, sampai Tuhan Yesus datang, hidupnya gak akan berubah saudara. Nggak akan berubah. Karena setiap dapat firman bukan mengoreksi dan bertobat. Tetapi dapat firman terlalu dilempar. Tapi yang enak-enak, Tuhan memberkatimu, amin. Dan melindungimu, yes. Senengannya kok yang ngono-ngono, senengannya begitu-begitu saudara. Lah ini Kristen apa? Kristen gak dewasa. Saudara ingat ya, waktu cepat berlalu. Sebentar lagi akan Natal lagi. Kalau saudara nggak dewasa, saudara akan terus jadi orang seperti itu. Cuman dengar, senang mendengar, tapi nggak mau melakukan. Nah persoalannya ketika kita melakukan, memang nggak gampang. Orang mau melakukan firman itu pasti harus dikoreksi. Ada koreksi, ada teguran, ada nasihat. Berapa banyak dari kita ketika kita dikoreksi, dinasehat, ngamuk saudara. Muncul aslinya, sifat aslinya. Oh kamu gak tahu saya loh, tahu. Ya kamu yang gak tahu dirimu sendiri kan gitu. Aneh kan? Tapi itu yang terjadi. Orang Kristen seperti itu, dikoreksi gak mau. Tapi kalau dipuji-puji, wah memang orang itu luar biasa. Baik memang dia itu. Tapi kalau dikoreksi, nanti dulu. Nah ini yang harus kita sama-sama ayo, ngerti. Ya, Yesus itu bukan hanya dikoreksi loh saudara. Yesus itu difitnah, ya, dituduh yang bukan gak dia lakukan, dihukum tanpa diadili. Coba. Ya, jadi Injil itu yang mengoreksi dirinya, tetapi dirinya sendiri yang mengoreksi Injil yang dia dengar. Gak mau. Ya, lah ini Matius 23. Coba kita lihat cepat saja ya, Matius 23. Ayatnya yang pertama. Perikopnya aja menyeramkan saudara. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itu kalau saudara baca dari ayat pertama sampai selesai dalam satu perikop itu. Yesus mengecam ahli Taurat. Saudara mengerikan banget. Yesus bilang ahli-ahli Taurat itu seperti pemimpin yang buta. Yang menobatkan orang masuk surga. Tapi ketika dia mau masuk surga dia sendiri membuat orang itu jadi orang neraka. Saudara ngeri loh. Ular beludak macam-macam ada di situ. Yang disematkan di namanya orang-orang ahli Farisi. Itu orang-orang yang mengajar tetapi tidak melakukan. Persoalannya itu bukan pada Tauratnya, saudara. Jangan salah mengerti ya.
persoalannya bukan Tauratnya, tetapi pada orang yang melakukan, tetapi orang yang mengerti, tetapi dia tidak melakukan. Itu yang jadi problem, yang jadi masalah, yang Yesus gak suka. Ini orang perpuluhan, luar biasa perpuluhannya. Ada jinten semua dihitung. Ya kan, tapi di sisi yang lain, hukum kasih itu gak ditegakkan, keadilan, kesetiaan. Gak ada. Artinya apa? Dia perpuluhan cuma karena mau dilihat orang. Dia perpuluhan cuma kewajiban, bukan karena hasil dari cintanya kepada Tuhan. Itu yang Yesus gak suka, yang Yesus gak mau. Ya. Jadi mereka mengajarkannya tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Nah yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Dikatakan begini, ayat yang ke-25. Ini yang harus kita kejar, saudara. Karena kita semua itu pasti menginginkan ini. Ya, yang pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Berapa banyak dari kita ini sudah tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa kita. Tetapi kita masih merasa menjadi budak. Kita masih merasa terikat. Kita masih merasa seperti terintimidasi. Itu artinya saudara sedang merendahkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia katakan tetelestai, sudah selesai. Tugasnya Tuhan untuk nanti membawa kita kepada keselamatan. Itu sudah selesai, satu untuk selama-lamanya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Kenapa begitu Pak? Ingat Roma 3 ayat 23, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita ini orang berdosa. Karena dosa itu sudah menjadi nature-nya kita, maka segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, seringkali daging kita ini lebih kuat. Hari ini kita disuruh mengampuni, tapi daging kita ngomong enak aja ngampuni. Dia yang salah, bukan saya yang salah. Enak aja melepaskan orang, dia yang bikin persoalan. Kan begitu. Kita bukan menjadi orang yang merdeka jadinya. Firman itu sebenarnya sudah memerdekakan. Real liberty. Gitu. Sungguh-sungguh merdeka. Di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Jelas sekali ini kita semua tahu. Ya kan Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan kapan? Malam. Saudara lebih banyak menghabiskan nonton drakor atau baca firman Tuhan? Kan pertanyaan gitu. Mana daging saudara yang saudara beri makan lebih banyak? Itu yang akan ngedrive saudara. Makanya kenapa kita ini tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang bukan karena kita ini mau jadi radikal, kita mau jadi fanatik. Bukan saudara. Karena kita ini orang berdosa. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sudah dijadwal aja saudara gak datang kok. Iya kan? Lu jujur. Sudah dijadwal loh, sudah jelas-jelas iso bocok gak jadwalmu itu hari ini kok iso ngomong besok. Sudah dijadwal gak ada. Karena apa? Ya karena kita orang berdosa. Cari-cari alasan. Gitu. Ada aja macet, bane bocor, anjingnya masuk rumah sakit, macam-macam. Itulah orang berdosa. Cari-cari alasan. Gitu. Iya kan? Nah, dan Tuhan tahu kok, ngerti. Cuman ya itu, kita gak naik kelas. Kita terus ada di tempat yang sama. Engkau ada kalau kelas 1, ya wis kelas 1 terus. Ada di sini orang tua yang bangga anaknya, oh anakku loh Pak, hebat. 6 tahun kelas 1. Gak mau naik kelas Pak. Dia bangga dengan kelasnya, kelas 1, kompak. Orang Kristen kan gitu kan. Komselnya dipecah, waduh dimultiplikasi. Oh jangan Pak, kita ini sudah kompak. Luar dalam sudah kompak. Saudara bahaya banget loh. Kayak begitu. Padahal Tuhan mau kita berbuah banyak. Bukan cuma 1 buahnya. Kita dipotong untuk berbuah banyak. Dan Alkitab berkata, watch
so ever he does shall prosper. Saudara cuma nangkep prospernya, senang dengan prosperitinya, tapi tidak suka dengan prosesnya. Jangan, saudara. Justru Tuhan itu tertarik dengan prosesnya. Kenapa? Karena itu sanctification-nya kita. Itu pengudusannya saudara dan saya. Di tempat itu saudara sebenarnya dibawa naik. Kalau Anda diberkati hari ini, pasti Anda bisa jadi berkat. Kalau Anda sehari ini gak punya apa-apa pun, Anda gak minder. Karena Anda tahu siapa yang kau sembah. Gitu. Ya, jadi kemerdekaan yang sejati. Lalu pertanyaannya bagaimana sih supaya kita ini bisa melakukan firman Tuhan? Injil yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan saja sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan kita saat ini. Tetapi untuk kehidupan yang kekal. Sekali lagi, Injil yang diberikan Allah kepada kita bukan saja sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan kita saat ini. Artinya bukan saja itu, artinya memang benar orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara jangan jadi Kristen, maaf ya. Saudara nggak percaya Yesus sekalipun. Tapi kalau Anda melakukan bagian dari kitab Taurat, engkau menghormati orang tua, engkau tidak mengingini hartanya orang lain, engkau kerja dengan sungguh-sungguh seperti engkau menyembah kepada Tuhan, maka nggak usah kenal Yesus, hidupmu akan prosper, saudara. Kebalikannya tapi kan, Yesus sudah berikan semua dalam hidup kita. Wow, saya heran. Ada orang Kristen yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, maaf, hidupnya selalu gali lubang tutup lubang. Hidupnya miskin, come on. Yesus gak mau Anda miskin loh. Dia mau Anda kaya. Tapi ketika engkau kaya, engkau ngerti sumbermu siapa. Kalau engkau diberkati hari ini, engkau tahu siapa engkau bersandar. Bukan kepada yang fana ini. Itu tujuan daripada Injil itu diberikan kepada kita. Ya, jadi Injil adalah sarana untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Sekali lagi, itu renungkan saudara. Supaya kita bisa melakukan, bukan hanya mendengar tapi kita bisa menjadi pelaku. Kalau kita merenungkan ini loh, bahwa ini semua sementara. Gitu. Kemarin kita kohort, Pastor Antoni bagus banget, dia kasih satu ilustrasi. Dia kasih kunci mobilnya ke Albert, dia kasih semua ke Albert, dompetnya ke Albert, cuman bajunya aja belum dicopot dikasihkan Albert. Ilustrasinya begitu, ya. Tapi harapannya Albert nggak tahu gimana. Terus dia bilang, loh kenapa kok aku berani melepaskan ini semua? Coba, kalau saudara berani melepaskan apa yang menurut saudara itu berharga, artinya apa? Kita punya yang lebih bernilai. Gitu. Saya punya arloji 20 biji. Lah kalau diminta orang 1, 2 ya gak masalah lah. Wong aku sih duwe saya akeh. Nah gitu loh maksudnya, ngerti ya? Tapi ya gak begitu, nanti jangan datang saya minta arloji. Jangan, kalau Tuhan belum gerakkan saya gak akan kasihkan. Kalau Tuhan belum ngomong, gak kasihkan. Ya. Karena kemarin ada tuh yang minta HP. Katanya, Pak Tuhan ngomong sama saya. Iya tapi Tuhan gak ngomong sama saya. Tuhan ngomongnya sama kamu tok, kan belum sepakat. Ya kan? Tapi kalau yang ini oke lah. Kalau yang ini Tuhan ngomong bener memang, jelas. Gitu. Ya itu kecenderungan manusia kan. Jadi selalu melihat yang fana. Padahal firman itu untuk kekekalan. Come on. Saudara mau berapa umurmu di muka bumi ini? Saya ini sudah senja. Ya kan? Kalau jam itu sudah di atas jam 6 sore. Jadi sudahlah. Gitu. Gak usah ngeributin yang gak penting. Tersinggung, marah. Aduh sudahlah. Itu lupakan. Karena kalau enggak kita gak fokus. Itulah yang setan kerjakan buat orang-orang percaya. Loh, setan itu begini, kalau dia nggak bisa membuat Anda menjadi orang yang rajin beribadah di tempat ini, atau bahkan rajin pelayanan, setan itu bisa membuat Anda tidak senang dengan firman Tuhan. Apalagi melakukan firman Tuhan, cukup buat dia. Silakan datang ibadah, nggak apa-apa. Datang ke gereja, silakan yang rajin, pelayanan, yang rajin. Tapi endingnya Anda nggak pernah ngerti firman Tuhan itu untuk siapa. Lalu Anda nggak bisa melakukan firman Tuhan, apa hari ini yang harus aku lakukan. Saudara akan menjadi orang yang paling malang di dunia. Karena apa? Injil itu diberikan buat kita gratis, saudara. Kasih karunia, anugerah yang terbesar dalam hidup kita itu firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa melakukan? Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ketiga.
Saya kok merasa lebih plong ya ngomongnya, apa tadi pagi karena kedinginan saya. Tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya dalam keadaan apapun. Coba saya perhatikan ini. Tetap tinggal dalam Yesus dan firman-Nya dalam keadaan apapun loh. Saya bilang dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan Anda diberkati hari ini luar biasa, depositomu melimpah, atau Anda sekarang ini dalam keadaan maaf ya, dililit hutang, bingung dengan bagaimana Anda harus bayar. Saudara, karena kalau kita sanggup melakukan, bukan karena kita sendiri yang melakukannya, tetapi Yesus yang diam di dalam kita, dalam rupa Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Karena dalam Yohanes ini jelas dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman-Ku, kata Tuhan. Yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak terkoneksi. Pada waktu kita di luar Yesus, kita tidak terkoneksi. Di luar Yesus bagaimana maksudnya Pak? Saudara perhatikan ini. Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dan hidup saya, kita harus rawat dan pelihara itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan orang percaya, someday bisa meninggalkan kita. Saudara jangan berkata bahwa itu kan jaminan Pak, betul jaminan. Tapi di dalam ayat yang mendukung bahwa Roh Kudus itu pribadi, dia jangan didukakan. Artinya apa? Kita taat saja. Modalnya kita taat. Roh Kudus ngomong apa kita taat, kita lakukan. Maka dia akan betah tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus gak suka dengan yang kotor-kotor. Dia gak suka dengan yang jahat-jahat. Dia gak suka dengan yang keras hati. Dia lembut saudara. Dan Roh Kudus ini yang mengerjakan di dalam kita. Makanya gak heran ada orang pelayanan bertahun-tahun hidupnya tetap sama. Gak ngalami perubahan. Aktivitasnya mungkin tetap dia ada di dalam gereja. Mungkin dia ada pelayanan bersama-sama dengan kita. Tetapi sebenarnya Roh Kudus sudah tidak ada di dalam dirinya. Ini mengerikan saudara. Makanya sekali lagi iblis bisa membuat kita sibuk. Tetapi ya kita tertipu. Sebenarnya di dalam kesibukan kita tidak sedang meninggikan Tuhan. Tapi kita sedang mengejar yang fana. Meninggikan hidup kita sendiri, diri kita sendiri. Egonya kita sendiri, pengakuannya kita sendiri, penerimaan kita sendiri. Itu sangat berbahaya, saudara. Ya, oke. Jadi Injil dianugerahkan Allah bagi manusia dengan tujuan supaya manusia mempelajari dan memahaminya. Setelah itu belajar untuk mentaati maksud dari penulisannya. Dengan satu tujuan, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Nah, Baxter bilang begini, barang siapa memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda dari ini, dari maksud yang supaya untuk memperoleh keselamatan ini. Tapi untuk apa? Pemenuhan kebutuhan hidup yang fana ini. Sebenarnya orang itu sedang menempatkan standar dan nilai Injil ke tempat yang lebih rendah dan hina. Saudara, hari ini gak perlu saudara gak percaya dengan Yesus. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan perkataannya, dan kau tidak melakukan apa yang dia ingin kau lakukan, saudara sebenarnya sedang melayani dirimu sendiri. Engkau sebenarnya sedang memberi makan berhalamu ini loh. Untuk apa jadi kita percaya dengan dia? Buat apa kita sibuk-sibuk ke gereja? Untuk apa kita sibuk-sibuk dalam pelayanan? Kalau saudara gak taat dengan apa yang dia mau. Jangan saudara. Ya, jadi jelas sekali. Dan selanjutnya dalam Efesus pasal yang pertama, 13-14 ayat yang terakhir. Karena apa yang dilakukan Kristus, saudara sekalian, yang mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan, serta yang beriman kepada Kristus, juga dimeteraikan sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus, yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya.
dan meterai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Wow, kalau saudara ngerti ini, apa yang kita hadapi hari ini, semuanya itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sampah, gak ada gunanya. Maksudnya Paulus itu dia bilang sampah bukan Tauratnya yang sampah, tapi yang dia lakukan selama ini, kerja kerasnya yang dilakukan, pelayanannya yang dia kerjakan untuk melayani Taurat, semuanya tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah berikan dalam hidupnya. Nah, saudara harus mengerti ini. Anda boleh melayani, harus melayani. Orang dewasa, bukti orang yang dewasa itu apa? Melayani. Anak-anak gak bisa melayani, saudara. Tapi ketika engkau melayani, siapa yang kau tinggikan? Ketika engkau melayani, siapa yang kau senangkan? Ketika engkau melayani, siapa yang kau layani sebenarnya? Ini buat pertanyaan termasuk saya. Ya, jadi akan menjamin kita datang kepadanya. Dan inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Seringkali kita bilang praise God, puji Tuhan, haleluya ketika kita menemui hal yang mudah dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Tapi coba kita masuk dalam sebuah pencobaan atau ujian. Pernah enggak kita ngomong puji Tuhan? Haleluya. Penderitaan boleh datang, masalah boleh ada. Tuhan yang kita sembah pernah ada di tempat yang sama. Dan Yesus tidak akan tinggal diam, saudara. Kita adalah miliknya. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, ayo kita harus mengerti. Dan conclusion-nya adalah ini, saudara. Saudara, ini catatan saya sendiri. Yang saya renungkan. Kenapa sih Rasul Yakobus itu, dia sampai menulis begitu detail. Begitu gamblang, jelas. Nah ternyata Yakobus ini, kita semua tahu Yakobus adalah saudara daripada Tuhan Yesus. Dia dibesarkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara manusia. Dan dia tahu persis siapa Yesus. Pada usia 12 tahun, dia dibawa sama papa mamanya ke sinagoga. Kalau budaya Yahudi, dia dianggap sudah bar mitzvah. Dia sudah dewasa dan dia harus mengerti seluruh daripada Taurat yang harus dia pelajari. Bahkan harus hafal. Makanya hari ini kita melihat orang-orang Yahudi diberkati luar biasa. Saudara, tanpa mereka mengenal Yesus, mereka melakukan Taurat. Sekali lagi saya katakan, kalau sekalipun tidak kenal Yesus, tapi dia melakukan hukum-hukum Taurat, hukum moral itu, ya sudah pasti apa yang ada di dunia yang kelihatan ini menjadi bagiannya dia. Tapi keselamatan tidak ada di dalam dirinya. Ya, keselamatan nggak ada dalam dirinya. Mungkin dia kaya, tapi dia nggak punya keselamatan. Mungkin dia kaya, tapi pelitnya minta ampun. Nggak bisa memberkati orang lain. Makanya kan Yahudi itu terkenal pelit. Yakobus sedang mengekspos karya yang nyata dari saudaranya, yaitu Yesus Kristus. Sebagai manusia tumbuh bersama dengan dia, dibesarkan dari orang tua yang sama, dibesarkan dalam ajaran Yahudi yang taat, belajar Taurat dari usia dini, sering berdiskusi juga dengan para ahli Taurat, Farisi, Saduki, di sinagoga. Pada usia 12 tahun Yesus dibawa oleh orang tuanya ke sinagoga, bahkan karena itu adalah fase-fase bar mitzvah, anak-anak hukum Taurat dikatakan. Itu Yesus mengalami, sampai dia memahami dan mengerti, bahkan mengajarkannya kepada para muridnya. Lah pada waktu itu kan belum ada perjanjian baru. Yang dia ajarkan kepada murid-muridnya apa salah satunya? Ya Taurat. Yang diajarkan adalah surat-surat para nabi. Tetapi yang dia ajarkan itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka bilang begini, loh Yesus kalau ngajar kok berbeda dengan ahli-ahli Taurat? Berbeda. Bedanya apa? Bedanya waktu Yesus mengajar, dia memberikan teladan. Kalau ahli-ahli Taurat katakan, kamu kalau berzina, kamu harus dirajam batu. Tapi Yesus kan enggak, hukum kasih yang dia sodorkan kepada orang-orang pada waktu itu. Hukum kasih, saudara, kasih karunia, anugerah yang melimpah, yang bisa kita terima. Dan hari ini bukankah itu yang kita terima? Kasih karunia dan anugerah, hukum itu yang kita pegang hari ini. Bukan hukum Taurat. Kalau Taurat kita sudah habis semua, saudara. Karena gak ada satupun dari kita yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang bisa menyempurnakan hukum Taurat itu. Sampai dia mengerti dan memahami. Bahkan mengajarkan kepada para murid. Tetapi ketika waktunya genap, saat pelayanannya tiba, dikatakan Alkitab. Bapa mengaruniakan kepadanya Roh Kudus di dalam hidupnya.
Dan saat dia dibaptis penuh dengan ruah Elohim, penuh dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu sejarah manusia berubah. Kita ketemu dengan seorang tokoh yang bukan hanya bicara, tapi dia memberikan teladan dan contoh. Bahkan sampai dia taat mati di atas kayu salib. Dia berikan contoh itu nyata-nyata, saudara. Dan historis yang berbicara tentang itu. 2000 tahun yang lalu pernah ada orang yang disalibkan di tempat ini. Dan itu bukan dongeng. Itu bukan teori. Yesus lakukan semua itu. Demi supaya saudara dan saya yang seharusnya gak sanggup melakukan. Tapi kita diberikan kesanggupan untuk melakukan Injil yang kita mengerti. Berapa banyak saudara tahu bahwa apa yang kita tahu hari ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Adalah anugerah dari Tuhan. Seharusnya gak saudara dan saya terima. Harusnya ini diberikan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Ibrani. Kita ini Gentile. Kita ini cangkokan, saudara. Nah kalau kita ini cangkokan saja, kita asal-asalan. Saudara mau jadi Kristen yang seperti apa? Kalau kita ini sebenarnya dari awal gak dipilih. Tapi karena Yesus yang memilih saudara dan saya. Ayo kita lebih serius sama dia. Kalau ibadah-ibadah yang serius. Melayani-melayani yang benar. Motivasi-motivasi yang salah. Ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan tahu kok. Saudara gak usah sembunyi dalam keadaan manusiamu yang berdosa itu. Ngomong sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Semalam saya berdoa Tuhan. Kok bisa begini? Aku besok ini khotbah 1-2 loh Tuhan. Lah kok ini kok malah kok beda pendapat kok gak orang jauh-jauh. Ada orangnya di sebelah saya. Ampuni aku Tuhan. Luruskan motivasiku. Ada apa ini Tuhan? Kalau ini memang diizinkan terjadi, mendewasakan aku. Supaya aku tidak cepat-cepat ngomong, tapi banyak mendengar. Come on, kerjakan Tuhan dalam hidupku. Gak cepat-cepat ngamuk, waktu ditegur langsung reaktif. Kerjakan Tuhan. Saya ngomong sama istri saya. Saya minta maaf sama dia. Karena enak begitu saudara. Daripada saudara, coba saudara gak ngerti kan. Saya beda pendapat semalaman. Lalu terus hari ini saya khotbah saya tanpa saya harus ngomong sama saudara. Jadi apa? Saya jadi orang yang munafik saudara. Orang yang hipokrit. Saya gak mau. Semua dari kita adalah orang berdosa. Semua dari kita adalah orang yang tidak sempurna. Tapi ingat, kita sedang disempurnakan. Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya adalah Tuhan yang sama. Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu adalah Roh Kudus yang sama. Yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Itu sudah menjadi jaminan dan garansi bahwa itu yang menolong dan membantu saudara dan saya. Alkitab berkata, Roh Kudus itu menolong, selain itu juga mengingatkan apa yang aku katakan, kata Yesus. Kalau saudara gak pernah baca, saudara gak ngerti Injil, apa yang mau diingatkan? Kalau saudara lebih suka nonton TV, yang diingatkan ya itu saudara. Krisis, itu terus. Akhirnya ketakutan, akhirnya minta didoakan. Nah itu, langganannya tiap tahun kayak begitu saudara. Coba, yang terjadi begitu, kita mau jadi orang Kristen yang mana? Itu pilihan saudara dan saya hari ini. Amin.